Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Ya, hari ini kita materinya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema mengedukasi prohibited item pada penerbangan bagi siswa usaha perjalanan wisata SMK Negeri 1 Tambun Selatan, ya, oleh tim PKM Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Kita ada berlima di sini, yaitu Bu Dr. Sandriana Marina, Bu Dr. Lira, Ibu Aisyah, saya sendiri Windri Saldi, dan Pak Abdul Ghafar SEMM. Baik, di sini juga nanti kita akan sampaikan bagaimana kita menggunakan aplikasi Tingling dalam memberikan pengajaran. Jadi di sini juga ada cara menggunakan Tingling pada saat melakukan presentasi atau paparan pengabdian ataupun di PowerPoint, ya. Nah, ini ada hubungannya dengan PowerPoint, tetapi bisa disajikan juga dengan menggunakan interaksi video dan sebagainya. Baik, silakan disaksikan, silakan diikuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua, ya. Baik, adik-adik ya saya bilangnya nih, ya. Jadi sesuai dengan schedule kita, hari ini kita akan ada sosialisasi terkait tadi judulnya apa itu tadi ya? Saya ulang lagi. Edukasi prohibited items pada penerbangan bagi siswa usaha perjalanan wisata Sekolah Kejuruan Negeri 1 Tambun Selatan, ya. Dari tim kami PKM ITL Trisakti, kepanjangannya Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Jadi saya sendiri Win Rizaldi, ya. Itu yang baju batik cinta buatan Indonesia. Ada Pak Abdul Ghafar tadi, ada Bu Aisyah, Dr. Lira, dan Dr. Sandri, ya. Baik, kita langsung aja ke materi, ya. Oke. Nah, ini materi kita. Nah, ini kita udah buatkan materi ini di Tingling. Materi ini kita udah buatkan di Tingling, ya. Tingling ini satu apa namanya? Jadi bisa dilihat-lihat juga nanti kalau sudah selesai apa namanya? Selesai kita punya edukasi ini, bisa masuk ke websitenya, kita kasih linknya, ya. Nah, baik. Saya dulu juga sebelum masuk ke terkait dengan penanganan barang berbahaya ini, saya juga dulu ambil pariwisata juga. Saya ambil diploma pariwisata, kemudian saya juga ambil logistiknya di ITL Trisakti. Ya, jadi ada apa namanya korelasinya gitu loh antara pariwisata dengan logistik dan transportasi, ya. Nah, pertama-tama kita mau tahu apa sih itu yang disebut dengan prohibited itu apa sih, ya. Kita lihat dulu. Ini bisa bahasa Inggris semua kan? Kalau perjalanan wisata itu biasanya bahasa Inggrisnya jago-jago, ya. Ini kita dengerin dulu apa definisi daripada prohibition, ya. Nanti kita simpulin dalam bahasa Indonesia. Ya, oke. Kita lihat. Definition of prohibition. Prohibited and restricted are used in reference to limitations and prevention. However, they cannot be used interchangeably as there is a distinct difference between them. Prohibited is used when we are talking about an impossibility. Restricted is used when we are talking about something that has specific conditions. The main difference between prohibited and restricted is that prohibited means something is formally forbidden by law or authority, whereas restricted means something is put under control or limits. Oke, jadi dari situ, ya, dari definisi kata itu, ya, kita akan tahu bedanya prohibited sama restricted. Ini penting. Jadi prohibited itu dilarang, ya, artinya kan.
Nah, tetapi nanti di dalam materi kita ini ada juga yang disebut sebagai barang yang restricted ya, terbatas gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau forbidden itu tadi dia bilang atau prohibited itu artinya sama sekali dia dilarang gitu ya. Sedangkan untuk restricted itu masih ada pengecualian gitu ya. Kalau restricted itu ada kondisi-kondisi spesifik tertentu. Nah, alasannya kenapa itu sampai dilarang, tadi kan ada dilarang karena ada hukum ya, ada peraturan ya. Nah, ada lagi alasannya yang lain ya, kita lihat. Ini alasan atau latar belakang pelarangan itu. Background of prohibition. Because there is an incident and accident, such as fire, hijack, and crash of aircraft due to prohibit item carry or on board the aircraft either as baggage and cargo. Nah, itu tadi latar belakangnya. Bisa dilihat di gambar ini bahwa background daripada pelarangan itu adanya kebakaran ya, ada fire. Fire itu ya seperti insiden, accident ya, terjadi kecelakaan, kemudian terbakar ya. Kemudian ada hijacking, itu apa? Hijacking itu dibajak, pembajakan ya oleh teroris. Nah, terorisnya menggunakan alat-alat yang dilarang tadi kan. Nah, kemudian crash, tabrakan. Pesawat nabrak itu karena sesuatu bukan terjadi juga karena unsur cuaca, tapi juga karena internal dia mengangkut barang yang berbahaya kemudian tidak terkontrol sehingga tertabrak. Seperti itu juga. Nah, ini bisa terjadi kepada penerbangan. Oleh karenanya ada barang yang kita harus dilarang di penerbangan itu ada yang dilarang ya untuk dibawa. Ya. Kemudian resiko daripada barang berbahaya itu apa sih? Atau barang yang dilarang itu apa? Kita lihat dulu. Beberapa resiko daripada Risk of prohibited items. Risk to the health of passenger and crew, risk to the safety of aircraft, and risk to the damage/hazard or destruction of other property and environment. Nah, jadi di situ terlihat ya, ada berapa risiko kalau kita lihat di gambar ini, kalau kita lihat kalimatnya ada berapa risiko itu? Ya, risk to the health of passenger and crew. Penumpangnya dan krunya berisiko kesehatannya ya, kalau terdampak dengan barang-barang itu nanti. Karena ada juga bahan kimia di situ kan. Kemudian ada risk to the safety of aircraft. Risiko buat keselamatan pesawat itu sendiri. Tadi makanya ada yang kebakaran, ada yang crash kan. Kemudian termasuk tadi ada pembajakan ya. Kemudian risk to the damage or hazard or destruction of other property and environment. Jadi itu barang-barang yang dilarang itu bisa aja merusak barang-barang lain di sekitarnya, properti misalnya dia disimpan di gudang, bisa aja gudangnya terbakar ya. Ya termasuk pesawatnya juga bisa terbakar dan lingkungan sekitarnya bisa terdampak. Jadi bisa terdampak karena kerusakan akibat barang tersebut ya. Nah, di sini juga sebetulnya kita jelaskan bahwa ketiga resiko ini adalah bagian daripada definisi barang berbahaya. Ya. Jadi dari prohibited item itu ada dipastikan mereka adalah barang berbahaya gitu ya. Oke. Itu dulu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini di cover ini kita lihat berdasarkan pelarangan itu berdasarkan tabel 23A IATA DGR edisi ke-63 ya, 63rd edition. Jadi ada peraturan internasional, bukunya tebal itu, udah edisi ke-63 ya. Ada tabel di section 2-nya itu namanya tabel 23A. Itu khusus untuk berbicara terkait dengan ketentuan pengangkutan barang berbahaya bagi penumpang dan kru. Kemudian ada peraturan nasionalnya diatur di SKEP 2765 garing Romawi 12 garing 2010 di bab bab 5 dan di pasal 39 ayat 1 2 ya. 1 dan 2 kemudian lampiran kelima. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Nah, tabel 23A ini modelnya seperti ini ya. Nah, ini dia. Kalau dilihat, nah di sini nanti kelihatan ada lebih jelasnya ini ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini. Ada kurang lebih 35 item ya. Nah, ada 35 item. Kalau ini kita hitung dari alkohol, alcoholic beverage, sampai dengan ke bawah,
termometer, barometer, merkuri ini, itu kurang lebih 35 item, ya. Nah, itu terkait dengan apa namanya? Ini yang tabel di sini ya, nggak begitu kelihatan ya ini karena ini saya juga, bisa diperbesar. Nah ini 1 sampai 17 di halaman pertama ini yang saya kasih nomor ya. Kemudian itu ada nah di situ ada kolom-kolom ya di pojok kanan atas. Ada kolom, ada yang perlu di approve oleh penerbangan, operator itu maksudnya penerbangan. Kemudian kolom kedua diizinkan sebagai check baggage atau check-in baggage. Yang kolom ketiga diizinkan sebagai hand carry. Hand carry tahu kan? Makanya saya bawa ini bagasi ini buat model ya, check baggage sama hand carry. Kemudian kolom keempat terkait dengan a pilot in command must be informed of the location. Jadi ada berapa kondisi di sini? Dari tabel itu ada 4 kondisi ya. Nah, ada 4 kondisi. Nanti kita kembangin lagi kondisi ini. Kemudian kita lihat nih, saya kasih yang kuning-kuning. Ini berarti dia yang benar-benar dilarang ya. Yang dikasih kuning-kuning ini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 nih ya. Nah, ini ada 4 ya. Dari 35 ada 4 yang dilarang. Makanya nanti waktu kita lihat di sini mana ini? Nah, di sini ada 4 prohibited item tadi ya. Yang di tabel itu saya kasih kuning-kuning kan? Ya. Dan itu tanpa perkecualian, tidak ada tawar-menawar. Dilarang. Dan sisanya berarti 31 ya. Yang 31 itu juga sebetulnya dilarang, tapi ini masih kategori yang restricted. Diperbolehkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, nanti kita bahas kondisi-kondisinya seperti apa. Kita lihat dulu yang tadi kita udah lihat tabel 23A di buku IATA ya. Kita lihat aturannya di peraturan nasional itu di lampiran 5-nya itu seperti apa sih modelnya? Ini kita lihat di sini. Nah, ini SCAP. Apa sih, bicara apa SCAP 2765 garing Romawi 12 2010 bab 5 itu ya. Kita lihat di situ bicara tentang apa dia? SCAP 2765 12 2010 Chapter V Attachment 5. Tata cara pemeriksaan keamanan. Penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan. Daftar barang dilarang, prohibited item, bagian A sampai dengan E. Ya, jadi dalam lampiran 5 itu dijelaskan ada bagian A sampai dengan F ya. Nah, ini A sampai D di sini ya. A itu senjata api ya. Bicara tentang senjata api. B itu, nah, di sini, di A sampai, ini halaman pertama A sampai D dulu ya. Ada senjata api. Nah, senjata api itu bukan termasuk barang berbahaya. Dia termasuk security item. Bukan dangerous good. Ya. Jadi dia prohibited sebagai security item. Apa? Security. Security item untuk keamanan ya. Nah, kemudian di situ ada senjata api, mainan. Nah, ini peraturan nasionalnya. Jadi dia tidak bicara, dia juga bicara tentang security item. Tapi kalau di tabel 23A, dia nggak bicara tentang security item. Dia khusus berbicara tentang barang berbahaya. Tapi di nasional, dia berbicara juga terkait dengan security item. Nah, bagian A ini bicara tentang security item. Nah, baru bagian B, itu baru bicara tentang barang berbahaya. Di situ seperti ada pistol setrum, tasers. Tahu pistol setrum, nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian pelumpuh hewan, stunner. Kemudian ada juga gas air mata atau semprotan asam atau semprotan yang gas air mata ya. Jadi kalau disemprot, orang bisa pedih matanya. Nah, B ini adalah barang berbahaya. Yang C, objek yang ujungnya itu apa namanya tajam, ini bukan barang berbahaya, tetapi termasuk security item. Ya, sekali lagi kita harus bisa pilih mana yang namanya security item, mana yang dangerous good. Ya, penting ya. Jadi biar nanti kalau ditanya nggak kagok gitu. Kemudian yang D itu linggis, alat yang digunakan menyebabkan cedera. Linggis, pencong, cangkul. Nah, ini juga bisa melukai orang. Ini juga security item. Yang bagian E, ya ini masih security item, gergaji. Ini security item. Nah, yang E itu alat tumpul yang mampu digunakan cedera serius ketika memukul, seperti pemukul baseball, softball ya, pokoknya pentungan. Nah, itu termasuk security item ya. Jadi kalau orang berangkat ke pesawat nggak boleh bawa tongkat panjang, dikira mau mentung orang di penumpang yang lain kan. Nah, kalau yang F itu
adalah bahan peledak. Nah, ini yang F ini barang berbahaya. Jadi tadi B dan F ini adalah barang berbahaya. Di situ ada amunisi, ada detonator, ranjau, granat. Nah, ini termasuk amunisi ini kelas 1 ya. Kemudian petasan, kembang api, sejenisnya, tabung yang isinya bisa jadi ada gasnya gitu kan. Dinamit, ini adalah barang berbahaya. Jadi tidak semua bagian di lampiran itu adalah barang berbahaya. Tetapi memang semuanya baik dia security item maupun dangerous good dilarang. Ya, jadi itu bedanya nanti antara peraturan yang ada di internasional dan di nasional. Di internasional ada 35, ya, ada 4 yang tadi yang benar-benar dilarang, 31 yang restricted. Sementara yang di peraturan nasional ini ada 5 bagian, dia bagi jadi 5 bagian A sampai F. Yang khusus bicara barang berbahaya hanya B dan F. Sedangkan yang tidak berbicara barang berbahaya termasuk A, C, D dan E ya. Itu nanti mungkin siapa tahu ditanyain ya. Jadi udah tahu ya. Oke. Nah, kemudian tadi peraturan. Nah, kita masuk yang dilarang itu seperti apa sih barangnya? Yang 4 di tabel 23A. Kita lihat di sini. Nah, ini yang sama sekali dia dilarang. Kita lihat barangnya seperti apa sih? Prohibited without exceptions. Absolutely forbidden, such as baggage installed with lithium battery with overweight and power, disabling device, example mace pepper spray, electroshock weapons, example tasers, and security type attaché cases, cash boxes or bags with pyrotechnic article. Nah, itulah barangnya. Nah, gambarnya seperti ini ya dia. Nah, ini adalah barang-barang yang dilarang tadi ya. Ada 4 kan yang saya kasih kuningin di tabel tadi. Pertama, ini bagasi yang saya bawa nih. Nah, sekarang ada bagasi baru yang dia terinstall dengan baterai lithium. Jadi ada baterai, jadi kita bisa ngecas HP kita di tas itu ya. Nah, masalahnya baterai yang di dalam ini nggak bisa kita copot. Dia punya cas-casan itu kita nggak bisa copot di dalam situ. Ya, udah terinstall paten gitu ya. Dan kalau dia beratnya lebih dari 0,3 gram, kalau dia metal, jadi baterai lithium itu terbagi 2. Ada yang metal tuh berbentuk koin, biasa buat jam tangan ini yang kalau habis ya diganti ya. Ada yang ion itu yang bisa dicas. Ya, jadi kalau dia habis baterainya itu bisa dicas dulu baru kemudian digunakan. Seperti yang ada di HP kita. Nah, kalau yang ion itu tidak, dia melebihi 2,7 watt hour. Kalau dia melebihi daya-daya atau berat seperti ini, maka ini otomatis tas ini dilarang. Takutnya koslet, ya. Nah, di situ ada simbol. Di sini ada simbol seperti Anda lihat ada kelas 9, di situ ada gambar apa namanya? Gambar yang layang-layang itu. Kemudian ada simbol itunya bahwa dia itu adalah baterai. Jadi kalau dangerous good itu ada 9 kelas, dia masuk di kelas 9. Seperti ini gambarnya. Nah, jadi barang ini adalah mengandung bahaya baterai lithium. Baterai lithium bahayanya mudah terbakar, dan kalau udah terbakar udah susah mademinya ya. Makanya nih dilarang. Jadi hati-hati kalau Anda mau jalan-jalan, jangan terlalu canggih tasnya. Nanti yang ada Anda nggak jalan-jalan, jadi repot. Malah nggak jadi bubar jalan-jalannya. Acara vacationnya bubar, nggak jadi traveling ya. Nah, kalau terlalu canggih kayak gitu. Kemudian yang poin 9 yang tadi juga termasuk alat pelumpuh yang tadi bilang saya semprotan. Semprotan ini ada kan juga di SCAP 2765 kan? Ini mengandung mungkin mengandung cairan yang bisa melumpuhkan orang juga ya, atau kemudian matanya jadi sakit dan tidak bisa melihat kan. Nah, kemudian yang ke-12 electroshock weapon. Ini alat buat mengejutkan orang, ada listriknya ya. Nah, ini biasanya mestinya polisi atau security yang pakai ini ya. Dan itu security sebetulnya nggak boleh. Hanya kepolisian tertentu di negara tertentu dia menggunakan ini untuk melumpuhkan orang. Jadi kalau ini Anda pernah kesetrum nggak? Rasanya gimana? Kan lemes ya. Itu baru sekali kesetrum. Kalau disetrum sekali-sekali lemes terus kan, akhirnya bisa ya bisa ini juga akhirnya. Ya, ini membahayakan ya. Nah, ini mengandung bahaya yang baterai ini dan juga mengandung yang gas. Jadi mengandung ya di situ mengandung gas ya, ada gas terkompresi. Itu
Nah, sekarang ada lagi yang terakhir ini yang 33, security type attache cases. Apa sih barang itu? Pernah lihat filmnya yang biasanya film-film teroris yang pas Gedung Putih itu ya. Gedung Putih dilumpuhkan gitu kan. Presidennya ganti bolak-balik karena presidennya ada yang dianggap udah mati ternyata masih hidup ya. Nah, setiap kali ganti presiden si keamanannya itu, kepala keamanannya nyerahin tas, kemudian disumpah, kemudian dikasih password kan, tangannya ditaruh ke situ juga untuk pengaktifan. Itu apa? Itu untuk mengaktifkan nuklir nanti. Nah, di dalam tasnya itu ada alat untuk mengaktifkan nuklir. Itu yang bawa cuma atas keamanan aja. Nah, kalau tas itu juga nggak boleh sembarangan. Jadi tas itu ada keamanannya. Jadi pada saat mau dibuka ada passwordnya. Kalau bukan si kepala keamanan ini yang buka, bisa terbakar, kalau nggak meledak. Nah, itu nggak boleh dibawa juga sebagai barang bagasi. Takutnya jadi bom waktu di situ ya. Nah, makanya barang-barang ini adalah barang yang sama sekali dilarang ya. Nah, itu ada di tabel 23A. Ada juga di 2765 juga ya. Kemudian yang kedua, kita sebelum masuk ke bagian kedua, kita lihat dulu video ini ya. Many common household products can't fly with you in your cabin baggage or checked baggage. Temperature and pressure can vary inside an aircraft, and there may be turbulence. And so these dangerous goods can leak out and harm you, other passengers, or the plane. Dangerous goods that may not be taken on board naturally include explosives and ammunition. But there are many other no-nos. Pressurized containers, such as household aerosols. Flammable liquids and solids, including lighter refills. Gas-fired equipment. Many glues. Paints and paint thinners. Inks and phosphorus. Don't put on board corrosive substances like wet cell batteries or drain cleaner. Other dangerous goods include magnetized or radioactive materials, poisons or infectious samples, and many chemicals. So check before you pack and don't risk committing an offense. John is taking home some Hong Kong souvenirs for his friends. Uh-oh. 10 cigarette lighters. He didn't check. Only 1 lighter per person, and you must carry it on you. Lola is taking home flammable perfume and aftershave for her family. She checked before she packed. Just half a liter per item and not more than 2 liters altogether. Mr. and Mrs. Chan are going camping in Canada with their neat little gas cooker. But they'll buy the actual gas cylinders when they get there. They checked before they packed. So did Mr. Fung. He's a great believer in hygiene. When he learned that aerosol disinfectants weren't allowed on board, he packed disinfectant paper wipes instead. Know the rules and take safe alternatives on board. If you're not sure whether a particular product counts as dangerous goods, leave it behind or consult your airline. And if you do need to send dangerous goods abroad, ask your airline to advise you on requirements for shipping them as freight. Visit the Civil Aviation Department's website for information. Or pick up a leaflet from any district office or your travel agent. Dangerous goods. Check before you pack. Hong Kong Civil Aviation Department wishes you a safe flight. Oke ya. Jadi apa yang kita pelajari dari situ adalah sebelum kita traveling, periksa dulu sebelum kita mengemas ya. Nah, Anda ini yang nantinya
pada saat Anda bekerja, ya insya Allah nanti Anda bekerja di usaha perjalanan harus mensosialisasikan kepada traveler itu. Jangan sampai nanti dia salah bawa barang ya, barang yang prohibited dibawa, barang yang restricted dibawa, sehingga ribet. Yang tadinya mau healing jadi healing kayak gimana dia ya. Nah itu. Kemudian kita lihat lagi ada lagi saya punya satu video ya, mungkin nanti saya agak cepetin ya. YouTube saya ini ya. Nanti sorry bukan ini. Yang satunya sorry salah pencet. Yang orange ini yang di bawah ya. Tadi ada yang merah, ada yang orange ya. Nah, ini ceritanya skenario-nya saya mau jalan-jalan nih ceritanya. Cuma saya harus kontrol dulu apa yang mau saya bawa gitu kan. Restricted itu juga disebut sebagai accepted quantity ya. Kuantitas yang terbatas gitu ya. Jadi kalau di dangerous good itu ada batasan-batasan di mana barang itu boleh dibawa apa enggak. Ya. Jadi saya jelaskan itu ada persyaratan untuk passenger and crew tadi kan tabel 23 kan ya. Itu tasnya benar yang warna orange itu ya yang saya bawa dia. Iya. Jadi kalau dalam kota pakainya ini aja. Nah. Sama kan warnanya? Ya itu memang yang saya buat model. Iya, yang sederhana aja. Biar kita nggak ribet ya. 2.3.8 ayat TR. So let me check inside whether it's already secure or not. So jadi diperiksa dulu barangnya tadi itu kan, tadi di video yang bahasa Inggris tadi kan udah tahu kan barang-barang yang terlarang apa aja kan modelnya. Nah ini saya cek dulu nih, pastikan barang yang saya bawa ini ada masalah apa enggak gitu. Okay, you can see this is my stuff here. Ada apa tuh? Okay. Ada masker Batman ya? Oh, wow. Itu nggak berbahaya kan? Karena saya Batman nggak apa-apa, aman kan? This is important for identification. Kalau Batman. Wow. This is the electric. Itu nanti ada Pak. Inside must be power bank itu berbahaya itu. This is battery. Wow. I use this one for. Pernah lihat barang ini? WD-40 buat pelumas. Kalau murnya agak seret-seret dikit, ya. WD-40 ya, WD-40 ya. WD-40 ya. Perfume? Nah, ini parfum tadi kan 2 liter ya. Nah, satu botolnya itu cuma boleh setengah liter loh ya. Nah, itu ada sebagai flammable liquid dia. 2 liter? Ya. Oh, my wakers. To make me up sometimes. Nah, di dalam ini ada baterainya. Bahaya baterainya dikeluarin ya. Actually, mestinya. No battery, is it? Oh, this is the. Nah, ini buat catok. Sebetulnya saya nggak pakai catok tuh buat nyatok. Kalau kritik. Ya, siapa tahu ibunya anak-anak itu ya, catok-catok gitu. The battery, oh, the battery. Nah, baterai ini ada di dalam, nggak boleh sembarangan. Mesti dikemas dengan bagus tuh. Pilok, nah pilok ini bahaya. Ada spraynya tuh bisa flammable liquid tuh. Tuh, tuh. Ada di kemasannya ini. Wow, this is a match. Wow. Ini nggak ada pengamannya korek api ini, bahaya ini korek api yang ini ya. Nah ini sebetulnya seperti power bank tapi bukan power bank. Ini apa namanya? Ya flash disk yang ini ya. Nah flash disk tapi ada ininya juga di situ. Kalau hard disk sih kayaknya nggak begitu masalah. Yang masalah yang power bank ya. Handphone ya. Nah handphone ini ada baterainya. Maybe contain battery inside. Oh, this is ball. Bola nggak apa-apa, ini buat olahraga kecil-kecilan ya. Karena saya suka basket, harus ada basketnya. Ya, bola bukan bola. And my, okay. So, I think some of the luggage must be secure first
before I go, Nah, jadi this one, sebelum berangkat saya harus pastikan aman I will semua ya. let you know on in the moment. Okay, everybody. So I meet you guys. Nah, ini di So taman now belakang I will rumah. show you on the table 2.3a, but before it we pretend to check in on the check-in counter. No, usually on the check-in counter. Nah, ini kalau Anda di check-in counter, petugasnya you can find the poster punya poster like seperti ini ya. Tuh. So there are two posters. On the check-in counter, you can see the poster here. No dangerous goods on aircraft. And this is have you declared it. Sometimes they use on the cargo warehouse. So this is the example of dangerous goods sign, especially for the passenger who carry dangerous goods item. So they must, the staff, the check-in counter staff must familiar with this table 2.3a. This is the provision for dangerous goods carried by passenger or crew. So on this table, 2 halaman kan tadi yang is saya two bilang ya. pages. Itu saya kasih tanda-tanda gitu ya, saya kasih nomor. 2 pages. All of the File item aslinya itu nggak ada nomornya. is 30. Jadi saya kasih nomor sendiri. Around 30, yeah, not around, but exactly 37. Nah, ini yang dulu item. 37, sekarang So cuma on this 35 36 ya. item, Pasnya 35 I lah. already modified Ya. this table. I add the number and class here. Tiap tahun berubah For easy jumlahnya. identification. Ya, selisih satu So, ke atas, satu ke bawah gitu ya. One, you can see alcoholic beverage, ammunition, Avalon rescue backpack, baguette with installed lithium battery, baguette with some is forbidden, you can see here. Number 4, battery spare loose, camping stove and fuel container, chemical agent monitoring equipment, disabling this device, dry ice carbon dioxide solid, cigarettes, electroshock weapons, fuel cell, gas cartridge, gas cylinders, oops, and then hair coolers, like what I having, heat producing articles such as underwater torch or diving lamp, insulated packaging containing refrigerated liquid nitrogen, internal combustion fuel cell engine, lithium battery portable electronic device, PED, containing lithium metal, lithium battery spare loose including power bank, C battery spare loose, lithium battery spare loose, matches, safety, mobility aids. Oh, this is the difference is with spillable battery and non-spillable battery. You can see some number with the star here, yeah. I will show you later on why I put star here. Non-radioactive medicinal toilet article like perfume, what I have on my bag, maximum 2 liters, oxygen or gas cylinders for medical use, not exceed 5 kilogram, permission device, portable electronic device, radio isotopic cardiac pacemaker. Oh, this is for people who have a problem with the heart attack is hurt, and security type attached cash box, cash bag. This is forbidden. Thermometer, medical clinical, thermometer or barometer. So more than 50% of this item, around 18 article, contain or has lithium battery. See the number with mark star. And for item is forbidden, you can see number 4, 9, 12, and 34. So this is 34. Security type attached case. You can see 3 on the first page is baguette with installed lithium battery, disabling device number 9, and number 12 electroshock weapons. Oh, so this is very dangerous, that's why it's forbidden. And for 2 items must on 1 person, number 25 and 33. So this is what we have to familiar with
these 37 items before we go as passenger. So, ladies and gentlemen, so I already secure some of my item after learn table 2.3a IATA DGL. So I'm ready now. I already select. I check before, but remember during this season, because still in Corona time. Ini waktu masih zaman pandemik ya ceritanya. Just stay at home first for your safety, and then after the announcement for recovery, nah sekarang udah bebas kan? Traveling back through or around the world. So see you on the next session. Don't forget, if you haven't subscribed, just subscribe for next session. Thank you and see you. Bye bye. Itu tadi banyak item ya. Nah, kita jelasin satu-satu. Di sini ada angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Apa sih 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ini adalah yang restricted tadi. Yang istilahnya kalau di Indonesia itu dilarang tetapi masih boleh. Ya, masih boleh dengan kuantitas persyaratan, ya. Nah, apa nomor 2 ini terkait dengan dia boleh asal penerbangannya menyetujui. Staf penerbangan menyetujui. Ada berapa di sini? Ada 14 item ya. Nah, 14 item itu seperti ini ya. Tuh. Ini adalah, jadi barang-barang ini seperti amunisi, avalanche rescue backpack, camping stove, segala macam ini boleh dibawa ke dalam check-in, boleh hand carry, boleh, tetapi izin dulu sama staf penerbangan. Atau nanti staf penerbangan akan melihat, oh ini boleh apa enggak gitu ya. Ya, jadi ada kurang lebih 14 item ini. Berapa tadi? Restricted with exception. Authorized by operator, there are 14 items. Jadi kurang lebih ada 14 item yang di mana staf penerbangan harus menyetujui dulu, baru kita proses. Oh ini boleh check-in atau hanya boleh hand carry. Ya. Nah itu kondisi pertama. Kemudian nanti bisa lihat tabelnya kan? Di tabelnya itu nanti kelihatan seperti ini. Di tabelnya kalau dilihat di sini, Anda perhatikan tabelnya. Nah ini, yang pertama, approval of the operator yang ada yes-yes-nya nih tadi. Yang ada yes-yes-nya kurang lebih ada 14 yang kolom pertama ini ya. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, itu adalah setelah disetujui barang ini, ada beberapa barang yang pilotnya harus diinformasikan di mana lokasinya. Ya, ini nomor 3, sorry. Ya. Jadi udah dapat izin, ada mungkin juga nggak pakai izin, tetapi pilot harus dikasih tahu. Pilot in command atau pilot in charge-nya harus diberitahu. Restricted with exceptions. In advance must approved by operator, the need to inform pilot in charge, 5 items, most of them mobility aids such as battery-powered wheelchairs either spillable, non-spillable, and removable batteries, oxygen or gaseous cylinders, and thermometer or barometer mercury filled. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah ini adalah barang-barang yang kebanyakan adalah wheelchair. Kenapa wheelchair itu pilot harus tahu? Posisi dia ditempatkan dia kan ditempatkan nggak sama penumpangnya di cargo compartment di bawah kan. Nah karena wheelchair ini mengandung baterai, dioperasikan dengan menggunakan baterai, baik dia baterai yang basah ataupun kering. Tahu bedanya baterai basah sama baterai kering? Baterai basah itu aki, yang pakai diisi kalau udah habis akinya diisi cairan itu kan? Itu namanya baterai basah. Kalau baterai kering, sekarang kan musimnya baterai kering kan, nggak perlu diisi lagi kan, kayak gitu kan. Nah itu namanya baterai kering. Biasanya mengandung baterai litium atau ion. Baik baterai kering maupun baterai basah. Dan dalam wheelchair ini kalau kita ada orang yang yang menggunakan wheelchair, jadi dia bawa dari rumah nih, bukan wheelchair yang ada di bandara ya. Dia bawa karena memang dia nggak bisa jalan. Nah nanti wheelchairnya ini akan dikargoin, masukin di bawah. Itu posisi baterainya harus dilepas kalau yang baterai basah. Kemudian akinya ditempatkan di tempat aki sendiri. Kemudian
wheelchairnya ditegakin, diikat, di strap supaya tidak jatuh. Kenapa? Meskipun udah dilepas akinya itu, posisi wheelchairnya harus tegak. Karena dikhawatirkan ada orang lupa lepasin akinya. Kalau dia posisinya tidur berarti akinya bisa tumpah. Nah, tumpah, air aki itu adalah korosif kelas 8. Itu kalau kena lantai pesawat bisa bolong. Kalau lantai pesawat bolong, artinya pesawatnya nanti bisa jatuh. Ya, gitu. Sama yang baterai kering juga gitu, kalau dia meskipun bukan korosif, bukan liquid, tetapi kalau dia tidak diikat, dia goyang-goyang pada saat take off sama landing. Pernah nggak Anda punya alat elektronik kalau goyang-goyang koslet? Karena nggak stabil kan, goyang-goyang akhirnya koslet. Koslet timbul kebakaran karena kelistrikan. Nah, ini juga harus dipastikan di turn off, kemudian ya diamankan, posisinya diikat supaya jangan goyang-goyang ya. Nah, ini kapten harus tahu, memastikan barang-barang ini memang udah diamankan seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kaptennya nggak ngerti, bahaya. Nanti tiba-tiba dia udah take off, jalan-jalan, tiba-tiba ada indikator, ada kenaikan temperatur di atas, di kompartemen belakang gitu ya. Sehingga kan nggak mungkin dia masa emergency landing cuma gara-gara ngecek, oh gara-gara tadi saya bawa wheelchair lupa saya lihat, udah dilepas belum, udah didiriin belum. Nah itu ya. Kemudian yang 29, gas silinder. Nah, gas silinder ini bahayanya apa? Di sini silinder yang isinya gas oksigen, ya, oksigen itu kan bisa menimbulkan segitiga api kan. Kalau dia keluar, kalau sebagai kargo bahaya. Makanya di sini nanti orang-orang tertentu aja yang boleh bawa. Maksudnya memang yang punya masalah dengan pernafasan, tetapi dia lagi perawatan sakit ya. Nah itu boleh. Ada tabung tidak boleh lebih dari 5 kilo. Kemudian termometer, barometer. Itu juga pilot harus tahu. Termometer atau barometer. Tahu barometer untuk mengukur apa? Tekanan udara. Termometer untuk mengukur suhu udara. Jadi ada termometer untuk badan, ada termometer yang untuk tekanan di udara. Kan kalau untuk badan biasanya yang dimasukin mulut kan? Atau dimasukin ke ketek itu kan? Nah, itu bukan. Itu ditaruh biasanya di situ termometernya, kelihatan, oh sekarang suhunya berapa nih? Nah, ini yang bawa, tidak boleh orang sembarangan juga. Harus orang BMKG atau petugas yang berhubungan dengan meteorologi, klimatologi gitu ya. Nah, itu juga pilot harus tahu lokasi di mana barang ini atau penumpang ini. Jangan sampai barangnya kecampur sama barang lain sehingga nanti kalau kedudukan sama barang lain pecah. Kemudian ini isinya korosif. Kalau tumpah di lantai pesawat bisa bolong. Kalau kena orang lain juga orang bisa terluka. Ya, itu dia. Nah, ini yang nomor 3. Nomor 4, yang dibatasi kuantitasnya. Jadi banyak dari 31 item itu ada batasannya. Misalnya tadi kita lihat alkohol berapa, cuma boleh 5 liter ya. Kita lihat nih, apa aja barangnya. Restricted with exceptions. Limited quantity or limited number, 15 items, 1. Ya. Alcohol beverages, 2. Ammunition, 3. Avalanche rescue backpack, 4. Bag with installed lithium batteries, 5. Spare or loose batteries, 6. Dry ice, 7. Small cartridges for gas, 8. Gas cylinder, 9. Hair styling equipment, 10. Electronic devices powered by lithium battery, 11. Spare lithium battery, 12. Matches, 13. Oxygen gas cylinder, 14. Permeation devices, and 15. Security type equipment. Nah, barang ini kurang lebih seperti ini ya. Ada kurang lebih berapa tadi? 15 ya? Nah, barang ini kalau kita lihat, alkohol tadi, satu penumpang hanya boleh bawa 5 liter. Nggak boleh banyak-banyak ya. Dan volumenya tidak boleh lebih dari 70%. Volume ini, misalnya ini, sampai di sini aja cairannya, nggak boleh penuh-penuh. Karena ada tekanannya tuh. Kemudian amunisi. Amunisi juga satu penumpang hanya boleh bawa 5 kilo. Ya.
Itu peraturan internasional. Kalau peraturan nasionalnya cuma 12 butir ya. Nah ini. Kemudian Evelyn Rescue Backpack itu juga ada batasnya di sini. Ada batasnya 200 mg. Kemudian tas juga ini tadi batasannya apa? Dayanya tidak boleh lebih dari 27 watt hour, 2,7 watt hour atau tidak boleh lebih dari 0,3 gram. Kemudian ini juga ada dry ice tidak boleh lebih dari 2,5 kilo. Ya. Kemudian apa ini? Baterai lithium. Pokoknya kalau baterai lithium itu antara daya sama beratnya. Kalau metal itu beratnya, kalau dia ion dayanya, ya. Oke, itu tadi ya. Korek api juga cuma boleh bawa 1, ya. Nah, intinya barang-barang ini dibatasi kuantitasnya ya. Beratnya ataupun jumlahnya. Di copy atau dayanya. Ya, itu. Ini yang poin 4. Jadi dibatasi kuantitasnya, dibatasi beratnya, dibatasi juga dayanya. Yang kelima, boleh dibawa asalkan apa itu? Restricted with exceptions. Use protective case or packed properly, 7 items, 1. Hair styling equipment, 2. Insulated packaging containing refrigerated liquid nitrogen, 3. Internal combustion, 4. Matches, 5. Oxygen or gas cylinder, 6. Thermometer clinical, and 7. Thermometer or barometer with mercury filled. Nah, barang ini boleh dibawa tetapi harus ada pelindungnya. Harus kemasannya kuat. Seperti tadi yang hair styling itu, harus ada covernya. Kalau enggak itu panas, kecolok sama kulit bisa keriting kulitnya ya. Atau kecatok kulitnya jadi kelurusan gitu ya. Nah, ini juga. Kemudian yang itu insulated packaging. Ini isinya cairan yang mudah membekukan. Jadi itu kayak air keras. Kalau itu sampai tumpah kena orang bisa beku. Misalnya jadinya yang bisanya lentur-lentur kena itu nggak bisa lurus terus kayak gini. Nah, dan ini bisa merusak sel-sel kulit ya. Nah, ini juga kemasannya harus kuat. Kemudian internal combustion itu juga misalnya ada yang tahu ini ya. Motornya punya karburator kan? Nah, karburator itu mungkin mau diservis. Nah, itu harus dikasih kemasan yang bagus dan usahakan itu karburator udah dikeluarkan sisa-sisa bahan bakarnya. Nah, itu juga tutupnya kemasannya harus kuat. Kemudian korek api yang bagus itu korek api yang Zippo itu ya. Itu ada pengamannya. Jangan korek api yang tadi yang itu kalau dibuang sini bisa meledak. Yang bening itu ya, jangan yang itu. Nah, itu nggak bagus. Karena nggak ada pengamannya itu sekali gini kan langsung nyala. Tapi kalau Zippo mesti 2 kali ya. Di gesek pertama nggak nyala, baru kedua baru menyala ya, ada pengamannya. Nah, kemudian tadi gas silinder juga itu dibatasi 5 kg. Harus tabungnya harus kuat ya. Nah, ini. Kemudian termometer juga. Termometer klinis yang tadi yang buat orang, kalau buat orang kan bisa diketek apa di mood itu tadi ya. Nah, itu juga meskipun kecil, kan kita kalau beli pulpen selalu ada tempatnya kan, kalau pulpen yang bagus ya. Takutnya nanti kalau dia tumpah tintanya masih di situ aja. Nah, ini juga kalau korosifnya keluar, pecah, ada tempatnya untuk mengamankan. Ini juga yang termometer, barometer, ada covernya, ada kemasannya. Jadi kalau memang dia tiba-tiba retak di dalam, itu ada pelindungnya di luar. Ya, itu yang penting. Ini terkait persyaratan pelindungnya ya. Kemudian yang keenam, dia aman kalau baterainya dilepas. Dilepas itu apa? Kalau kita bawa peralatan elektronik, kayak sekarang kita bawa laptop sama HP sih udah nggak bisa dilepas, udah install di dalamnya ya. Ada beberapa barang yang masih bisa dilepas baterainya. Restricted with exceptions. By disconnecting the battery or turn off the power, 7 items, most of them related with battery class 8 dan 9. Jadi tadi contohnya seperti yang wheelchair itu. Kan baterainya harus dilepas dulu kan, akinya kan. Kemudian ini juga e-cigarette. E-cigarette ini ada baterainya, di turn off lah ya. Jadi pokoknya kalau nggak di turn off, dilepas. Tahu di turn off, dimatikan ya tombolnya. Ini juga senter bawah air. Senter bawah air itu kalau kita lagi menyelam, senter selam, itu terang sekali tuh ke bawah, bisa lihat kegelapan ya. Kalau di bawah air dia dingin, karena ada air kan. Tapi kalau di darat, itu bahaya. Disentrong begini, kita bisa kepanasan. Seperti Anda main surya kanta itu apa? Kaca pembesar di matahari, kalau dikenain kulit gosong kan? Nah, seperti itu modelnya ya.
Kemudian baterai lithium juga nih, apa namanya? Nah ini banyak baterai. Jadi banyak di sini yang mengandung baterai yang harus dilepas dari peralatannya supaya aman. Ya kurang lebih 7. Kemudian yang nomor 7 terakhir. Restricted, with exceptions. Carry by authorized or competent personnel, 9 items, 1. Ammunition, 2. Camping stoves, 3. Chemical agent monitoring equipment, 4. Gas cylinder for mechanical limbs, 5 and 6 mobility aids with battery, 7. Radioisotopic cardiac pacemaker, 8. Security type equipment, and 9. Thermometer or barometer mercury filled. Oke. Jadi ini yang terakhir adalah aman atau bisa dibawa kalau yang bawa orang tertentu atau kompeten. Orangnya berkompeten. Misalnya amunisi. Siapa yang bawa biasa amunisi? Kalau enggak polisi, tentara kan? Kalau enggak memang dia olahraga berburu atau olahraga menembak. Nah, boleh. Kita lihat profiling ya. Ini profiling orang-orangnya. Oh, ini layak. Oh, ini boleh. Karena memang dia ada hubungannya dengan peluru. Jadi kalau nggak ada hubungannya dengan peluru, orang biasa, tak dulu nih. Peluru buat apa ya? Kemudian camping stove, kompor kemah. Yang bawa kan kelihatan seperti backpacker ya. Dia bawa ini, oh ini boleh. Dia udah profesional, bisa menggunakan. Nah, yang nggak boleh bawa gasnya ya. Gasnya nanti beli aja di sana. Kompornya boleh dibawa. Kemudian chemical agent monitoring equipment, peralatan yang memonitor adanya bahan kimia. Ini juga nggak boleh orang sembarangan yang bawa. Ini orangnya harus yang bertugas di organisasi yang melakukan pelarangan senjata. Biasanya PBB tuh, staf-staf PBB dan dalam bertugas. Karena ini dikhawatirkan kalau dia nggak bisa menggunakan alat ini ada baterainya, kemudian takutnya masih ada sisa-sisa bahan kimia di situ ya. Nah itu dia. Jadi nanti kalau ketemu orang ini, ada orang bawa peralatan seperti ini, tanya dulu. Tolong minta surat tugasnya dan ID-nya dia kerja di mana. Kalau memang sesuai, boleh. Kemudian yang nomor berapa nih? Gas silinder. Ini orang yang bermasalah dengan limnya. Limnya itu anggota tubuhnya nggak bisa bergerak. Pernah patah tulang tangan, patah tulang kaki, kemudian digunakan alat kayak pembantu itu kayak pernah lihat orang patah kemudian dikasih kayak alat bantu ya pen atau alat besi mekanik, kemudian pennya itu digerakkan dengan menggunakan gas, bahan bakarnya gas ya. Nah ini tidak boleh orang yang sehat yang bawa, tentu saja orang yang bermasalah dengan anggota badannya yang tidak bisa bergerak. Kemudian tadi wheelchair tentu saja nggak boleh sembarang orang. Masa orang normal boleh bawa wheelchair? Ya kan, buat apa wheelchairnya gitu kan? Kalau orang dia memang udah tua, memang dia juga udah lumpuh, ya boleh bawa wheelchair. Nah ini orang-orang tertentu aja yang boleh bawa ini. Kemudian security type equipment juga ini orang-orang yang sifatnya memang untuk keamanan. Ada bukti dia sebagai keamanan, dia bawa tas ini, dan tas ini masih di bawahnya yang satu lagi tadi yang atase. Dia bukan atase, masih di bawah tingkat atase. Kalau atase bahaya tadi, isinya untuk hulu ledak nuklir itu. Ada lagi satu lagi tasnya yang modelnya seperti atase itu, tasnya si Mission Impossible Agent. Jadi kalau Mission Impossible Agent itu dapat misi, dia buka case-nya, kan ada videonya tuh. Selesai dia nonton video, terbakar case-nya. Nah itu juga nggak boleh. Ya punyanya agen rahasia. Kalau yang bukan agen rahasia ya nggak apa-apa. Tapi mana tahu kita kalau agen rahasia dia. Kecuali dia ngomong ya. Susah nih. Kemudian termometer, barometer tadi. Yang bawa harus siapa? Orang yang bekerja pada BMKG. Mana ID-nya BMKG? Ada? Oh ada. Tugas? Oh ya, boleh bawa ini. Nah, jadi kalau barang-barang ini, 9 ini kalau bukan orang yang memang berhubungan dengan barang itu, tolong ditolak aja. Atau ini nggak ada hubungannya dengan kamu, buat apa ini barang kamu bawa gitu ya. Buat iseng apa, buat apa gitu ya. Nah, kalau nggak bisa jelasin, tolak. Reject. Nanti itu biasanya diskusi sama staf penerbangannya ya. Nah, jadi itulah tadi 31 dengan kondisi-kondisi yang tidak ada kurang lebih 6 kondisi yang membuat barang itu bisa dibawa asalkan mengikuti persyaratannya ya. Nah, ini nanti Anda bisa lihat, dikasih mungkin linknya ya. Linknya dikasih kepada, jadi Anda bisa lihat anytime.
Ya, jadi ini udah jadi properti Anda bisa lihat anytime. Jadi lebih enak daripada lihat PPT kan. Dan ini kan tidak memakan space di WA nggak makan tempat kan, nggak ada megabyte, dia cuma link doang kan. Nah, cuma makan kuota internet aja. Makanya cari yang wifi gratisan kalau mau lihat ya. Oke. Nah, saya rasa itu. Nah, nanti mungkin sesi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, Bu. Ini udah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan atau moderator nanti saya serahkan.